Ini saya coba saya share screen dulu. Enggak ada. Yang tahu. Oh ini. Oke, ini saya ajak Anda semua untuk langsung praktek meneliti hadis ya, biar nanti Anda bisa tahu langsung seperti apa kegiatan meneliti hadis. Karena kalau kita bicara teori-teorinya saja, nanti khawatir malah nggak kebayang seperti apa, terus akhirnya sulit, akhirnya nggak bisa praktek. Jadi langsung yang enak nanti kita praktekkan seperti apa meneliti hadis. Program kita dalam mata kuliah ini adalah nanti Anda bisa menghasilkan satu buku seperti saya ini. Ini sebenarnya sudah banyak buku-buku mirip kayak gini, cuma kan setiap buku itu pasti punya kelebihan ya, punya perbedaan, punya pembeda. Jadi nanti Anda mengumpulkan 40 hadis. Wah, berat banget ternyata 40 hadis. Berat kalau dibayangkan, kalau dilakukan ringan. Nah, jadi apalagi kalau pakai aplikasi tadi udah tahu caranya, ya, buka kitab hadis, gimana caranya masukkan kata kunci, terus kemudian menemukan di kitab apa, terus di copy. Cara copy juga saya kira Anda sudah tahu semua. Nah, cara mengcopy ke Microsoft Word Anda juga sudah oke kelihatannya. Tinggal bagaimana kemudian hadis-hadis itu Anda kumpulkan jadi satu ya, dalam satu topik atau satu tema. Nah ini yang paling penting. Dari sini nanti Anda saya ajak untuk belajar bagaimana kemudian meneliti hadis. Nah, biar nggak berteori saja. Nah, kalau teman-teman yang di prodi ilmu hadis ya harus diajarkan teorinya dulu, terus kemudian detailnya satu persatu, terus prakteknya satu mata kuliah sendiri. Nah itu bedanya nanti, prakteknya satu mata kuliah sendiri, teorinya satu mata kuliah sendiri. Jadi kalau bukan prodi ilmu hadis ya cukup langsung praktek, teorinya sambil berjalan itu bisa. Oke, nah aktivitas yang kita lakukan nanti apa? Yang pertama Anda mengumpulkan data hadis yang satu tema, ya lengkap dengan informasi sumbernya. Lengkap dengan informasi sumbernya itu tadi misalnya ada hadis innamal a'malu binniyati. Lalu Anda cari sanadnya mana, siapa mukharijnya, ada di kitab apa. Nah, itu kemudian Anda tampilkan seperti yang saya contohkan kemarin ya. Ini di Sahih Bukhari, bab apa, halaman berapa, nomornya berapa. Nah, gitu. Menampilkan itu. Nah, jadi dikumpulkan hadis-hadisnya. Gimana kalau satu hadis itu ada banyak versinya? Anda bisa pilih. Yang diutamakan adalah dari kutubus sittah dulu, dari 6 kitab. Kalau tidak ada atau boleh diperluas menjadi 9 kitab. Nanti saya kasih contoh bagaimana cara menampilkan takhrijnya, yaitu di buku saya ini, di buku yang tadi saya tampilkan itu cara menyajikan hasil takhrij. Ya, cuma kalau di buku saya, tadi di buku saya itu juga sudah terpotong sanatnya ya. Tapi nanti saya pengen Anda menampilkan seluruh sanatnya juga ditampilkan, meskipun tidak harus semuanya ditulis, tapi setidaknya ada satu perwakilan dari sanad yang utuh yang ditulis nanti. Nah, boleh lebih dari 9 kitab, itu akan lebih bagus ya. Ini untuk belajar agar teman-teman bisa terbiasa berinteraksi dengan sumber-sumber referensi hadis yang primer. Kemudian setelah hadis itu terkumpul ya, kemudian nanti kita akan teliti kualitasnya. Nah, tapi penelitian kualitasnya di sini saya pengen yang sederhana saja, tidak perlu yang rumit. Nah, cara paling sederhana yang cara umum dipakai oleh orang, karena kalau nanti cara ilmu hadis yang dipakai oleh orang-orang yang bidangnya emang di ilmu hadis, itu nanti nggak selesai satu hadis Anda. Kita satu hadis saja bisa nggak selesai dalam satu semester. Kemudian nanti kita akan meneliti ragam matan. Penelitiannya pun kita buat sesimpel mungkin, jadi tidak seperti kritik matan yang berat itu.
Kemudian nanti kita meneliti pemahaman dan kandungan hadis. Ini juga sesimpel mungkin, yaitu dalam bentuk judul bab. Terus kemudian ada uraian sangat singkat, gitu ya. Uraiannya 1-2 paragraf saja. Kemudian semua dilakukan dalam satu tarikan nafas. Nah, satu tarikan nafas itu gimana? Anda sekali kerja, mengumpulkan 40 hadis, nah itu nanti sudah otomatis Anda meneliti kualitas sanadnya, sudah dapat informasi tentang itu. Ya, secara tematik dalam bentuk penyusunan buku arba'in. Jadi nanti kita akan membuat buku arba'in seperti ini. Ya, judulnya beda-beda. Kalau ini saya ini kan judulnya 40 hadis pengadir ulama. Ini isinya adalah saya meneliti hadis-hadis yang sering sekali diajarkan atau disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub pada semasa hidupnya. Nah, itu apa aja yang sangat sering diulang-ulang oleh beliau, hadis apa dalam pengajian-pengajian lisannya, bukan tulisannya, bukan dalam naskah tertulisnya, tapi dalam ceramah-ceramah lisan. Nah, itu. Nah, dari sini ngumpulin aja 40 itu sudah dapat banyak informasi. Bukan hanya dapat informasi hadisnya, tapi dapat ya banyak pelajaran di situ, banyak masalah di situ. Terus kemudian kita menemukan jawabannya sendiri. Nah, itu yang disebut penelitian itu kayak gitu. Tinggal itu gimana kita tuangkan dalam tulisan secara sistematis. Itu sudah jadi laporan penelitian, jadi buku. Jadi sesimpel itu sebenarnya meneliti. Ya. Tentu ini untuk tingkat dasar. Nah, Anda kan baru S1, jadi jangan menjadi expert dulu, jangan menjadi ahli dulu. Nanti kalau ujuk-ujuk ahli repot ini, baru lahir langsung jadi profesor itu kan repot itu nanti. Ya, ditanya apa-apa jawabnya cuma oe-oe aja, cengar-cengir, nangis gitu. Nah, tapi kalau ada proses, nah, nanti bertahap dari dasar nanti sampai ya lama-lama akan ahli dengan sendirinya. Oke, kemudian nah, gimana cara kita meneliti 40 hadis dalam satu tema dengan satu tarikan nafas tadi itu? Ya, langkahnya ada banyak ya ternyata langkahnya. Ada 6. 6 ini tapi sampai jadi loh ya. Bukan 6 itu sekedar ngumpulin neliti, tidak. Tapi 6 ini sampai jadi buku. Sampai jadi buku terbit. Nah, jadi nanti Anda di masa pandemi ini harus punya karya. Harus punya satu buku. Nah, sebelum Anda lulus dari Usuluddin dari PT IKI, terbitkan satu buku. Saya tantang Anda. Berani? Ya, harus berani. Ya. Berani, Iya, ya simpel aja bukunya, nggak usah yang berat-berat gitu. Buku yang berat-berat yang pemikiran apa-apa gitu, itu berat-berat itu urusannya nanti aja lah, itu urusan orang lain aja. Ini kan Anda para ustadzah semua nih, calon-calon ustadzah. Ya. Amin. Amin. Ya. Jadi dengan kumpulan 40 hadis ini insya Allah sangat bermanfaat ya. Nah, insya Allah manfaatnya sangat besar. Oke, Ustadz, itu temanya beda-beda, Ustadz. Beda-beda, bebas. Nanti saya akan kasih contoh beberapa tema yang bisa Anda pilih atau Anda kembangkan atau Anda cari sendiri. Nanti saya akan kasih contoh. Kalau ada yang kebetulan sama gimana satu sama lain? Nggak masalah. Yang penting kan nanti isinya beda. Oh. Isinya beda, terus kemudian yang dibahas berbeda. Boleh jadi. Oke ya. Baik, langkah 1 ya, yang harus dilakukan dalam mengumpulkan hadis, meneliti hadis dengan cara mengumpulkan 40 hadis ini dalam satu tema dan satu tarikan nafas, yaitu 1 ya, tentukan tema apa yang ingin Anda angkat. Misalnya tema penyakit, karena hari ini wabah pandemi gitu ya. Musimnya musim penyakit. Wah, saya mau mencari hadis-hadis tentang penyakit 40. Insya Allah dalam 1 hari itu dapat itu 40 hadis. Karena hadis itu sekarang gampang banget untuk mencarinya. Nah, sehingga 40 hadis tentang penyakit insya Allah bisa Anda kumpulkan dengan cepat. Oke, nah tinggal kemudian yang kalau saya belum tahu gimana caranya. Langkah kedua, tentukan kata kunci dalam tema yang telah Anda pilih tadi. Misalnya, ya, tapi kata kuncinya harus bahasa Arab tentunya ya, karena Anda menakhirnya pakai alat yang berbahasa Arab. Kecuali kalau seperti kemarin Anda nakhirnya online menggunakan yang berbahasa Indonesia, mungkin saja hadis tentang aplikasi hadis yang berbahasa Indonesia, kemudian Anda ketik penyakit gitu. Kemarin saya sudah nge-share yang takhrid berbahasa Indonesia atau belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum sepertinya, Ustaz. Oh, ya sudah. Nah, ya nanti kalau nggak lupa, semoga ada kesempatan untuk
bisa bikin itu panduannya. Oke, tentukan dulu. Kemudian cari terjemahnya dalam bahasa Arab. Wah, saya nggak tahu bahasa Arab. Nah, saya nggak ngerti sama sekali bahasa Arab. Ngetiknya aja belum bisa. Ya udah, Anda Google Translate, kan udah enak ya, online Google Translate di sana. Ketik penyakit, translate ke Arab, muncul itu. Ya, marot, wajah, alam, daun, adwiyatun, dan sebagainya. Nah, itu kata kunci ini kemudian Anda masukkan ke mesin pencari tadi, ya, itu sudah akan ketemu hadis yang mengandung kata marot, kata wajah, kata alam, kata da, kata adwiyah gitu. Termasuk misalnya, oh kalau temanya penyakit ini kan tadi tema, topik besar, ya, bukan judul. Nah, temanya ini kan penyakit tadi. Nah, kita pakai. Nah, ini kan hanya tema. Berarti nanti kalau ngomongin penyakit, itu pembahasannya apa? Pembahasannya berarti ada pasien, orang sakit. Berarti bahasa Arabnya pasien apa ya? Oh, maridun. Berarti marid, dicari di mesin pencari. Oh, ketemu di sana ada 100 hadis tentang marid, pilih aja. Jangan semuanya marid aja gitu, ntar hadis apa jadi judulnya sakit gitu. Kan nggak enak apa judul buku isinya sakit. Orang pada bikin sehat, Anda bikin judul buku sakit gitu. Nah, oke, kemudian Ovan, Zat. Berarti nggak harus satu kali pencarian, Zat. oh Beberapa iya, pencarian juga. ini kan satu tema. Tema itu kan besar ya. Nah, Iya, dalam tema penyakit itu biasanya ada pembahasan tentang apa aja. Misalnya ada pembahasan tentang jenis penyakit. Nah, nanti Anda kasih judul bab jenis penyakit pada masa Rasul. Nah, misalnya gitu. Ya sudah, berarti Anda kumpulkan hadis yang ada menyebutkan jenis penyakit pada masa Rasul. Ini bisa Anda googling penyakit apa gitu, terus kemudian sejarahnya bagaimana pada masa Rasul ada apa aja. Nah, itu akan ketemu juga di sana buku-buku yang menunjukkan misalnya ada penyakit namanya humma. Oke, berarti humma ini nanti Anda cari di mesin pencari akan muncul satu humma. Oh, ketemu hadisnya di Sahih Bukhari nomor 1245 babnya misalnya al-humma min faihi jahannam. Oke, berarti saya ambil nih hadisnya halaman sekian, saya copy, saya tunjukkan, plek dapat bab 1 tentang jenis penyakit, hadis nomor 1 isinya humma. Nah, masih di bab yang sama, nomor 2 penyakit apalagi di masa Rasul. Oh, ada namanya taun. Oke, Anda cari hadis tentang taun di mana? Oh, ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai. Oke, Anda copy semua, plek. Nah, salah satu dari situ kemudian Anda sebutkan hadis ini ya akhrajahul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain sebagainya. Nah, jenis penyakit saya ketemu ada 10 hadisnya. Beda-beda, oke, ada 10. Ganti bab, ada 10. Sekarang babnya bab pasien. Oh, siapa aja yang pernah jadi pasien? Oh, ternyata Rasulullah juga pernah sakit. Jadi bab tentang pasien pada masa Rasulullah. 1, Rasulullah sendiri. 2, siapa? 3, siapa gitu ya. Ada riwayat-riwayat. Nah, kemudian adab karena ngomongin penyakit, ngomongin juga tentang ternyata dalam pembahasan penyakit itu orang kalau bicara tentang penyakit di buku-buku ya ini berarti Anda perlu membaca topik buku yang membahas tentang topik yang Anda pilih. Ternyata kalau orang bicara penyakit dalam Islam itu orang juga berbicara masalah dosa. Kenapa? Karena penyakit itu menghapuskan dosa. Berarti harus nyari kata kuncinya. Oh, ada hadis tentang ini. Wah, menarik ini. Saya dapat dari buku itu. Nggak apa-apa Anda dapat dari buku itu, boleh. Kemudian Anda yang penting pastikan ambil kata kuncinya dari buku itu, Anda cek lagi di kitab aslinya melalui mesin pencari tadi. Oh, ketemu. Kalau di buku tadi saya lihat cuma ada di Sahih Muslim aja. Padahal hadis ini ada di 20 kitab. Oke, Anda tampilkan 20 kitab itu apa saja, sebutkan. Gitu ya. Kemudian tema karena penyakit temanya ada pembahasan tentang obat. Obat ini kayaknya saya mau kasih banyak nih karena orang kan pada nyari obat tuh, berobat nih. Nah, obat-obat pada masa Rasul itu apa aja? Oh, saya ketemu ada 15 jenis obat. Oke, 15 hadis muncul. Kemudian kesembuhan, kata kuncinya syifa dan sebagainya. Sehat boleh jadi gitu ya. Nah, ini langkah kedua. Bisa dipahami di sini? Oke. Mufaharas itu apa, Ustaz, maksudnya? Ini Itu aplikasi.
Enggak, ini judul buku cara menahris tapi manual. Anda nggak usah pakai ini. Nah, jadi kalau Anda caranya manual, caranya pakai Oh iya. buku kitab. Lagi pula yang punya kayak gini ini hanya perpustakaan. Hampir jarang sekali orang pribadi itu yang punya, karena ya satu tebel, terus kemudian yang kedua nggak terlalu banyak kepakai kecuali buat yang ahli, buat orang yang peneliti gitu ya. Jadi kalau cuma ustadz penceramah itu nggak perlu dengan ini, makanya prakteknya harus di perpustakaan. Nah, sekarang perpustakaannya tutup gara-gara corona, ya sudah, berarti kan kita cari yang online saja. Sebenarnya bisa pakai PDF. Anda bisa download nanti kalau pengen penasaran, pengen tahu kayak apa sih Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Hadith An-Nabawi Syarif itu. Al-Mu'jam Al-Mufahros fil Hadith gitu aja udah pasti mengarah ke situ. Ini karya Wensing itu non muslim tapi pinter banget belajar hadisnya, kuat banget belajar hadisnya. Nah, sampai bisa bikin indeks begini yang dimanfaatkan atau bermanfaat sekali untuk kita. Oke, itu dari kata-kata kunci ini bisa juga Anda kembangkan ke derivasinya. Misalnya maridun atau marot. Kemudian Anda kembangkan, ada kata tamarrodo gitu ya. Alamun, wajaun, bisa Anda kembangkan ke kata lain atau wajah dan sebagainya. Nah, itu untuk pengembangan pencarian saja, biar lebih banyak data. Prinsipnya, nomor langkah 2 ini apa? Langkah 2 ini adalah langkah survei data atau pencarian data. Ya, survei data atau pengumpulan, pencarian dan pengumpulan. Nah, ini kalau di awal kita perkuliahan dulu saya sampaikan bahwa meneliti itu aktivitas yang yang paling, ya bukan paling menantang sih ya, yang sangat sangat primer itu adalah salah satunya ya mengumpulkan data penelitian dan survei ini. Nah, dengan Anda sudah menyurvei seperti ini, Anda baru bisa berpikir apa yang mau Anda teliti. Terlalu banyak, saya bilang terlalu banyak mahasiswa yang ketika mau melakukan penelitian, dia nggak tahu harus meneliti apa, ya, datanya apa, di mana datanya, dan belum melakukan survei apa-apa. Sehingga bingung. Saat saya mau meneliti apa ya enaknya. Loh, yang mau meneliti siapa kok Anda nanya ke siapa tentang apa yang mau Anda teliti, kan repot gitu. Nah, jadi karena Anda yang meneliti, jadi Anda harus tahu dulu, ya, harus menyurvei dulu, memastikan nanti yang saya mau teliti apa. Nah, untuk tahu itu gimana ya, Anda lihat dulu, gitu ya. Nah, kalau Anda belum lihat, Anda nggak bisa melakukan penelitian. Nah, lihat apa ya? Lihat data, lihat objek. Nah, ibarat orang bangun rumah, ya ini berkali-kali saya sampaikan, ya harus tahu dulu mau bangunnya di mana. Nah, mau bangun di tanahnya mana, tanah yang mana. Ntar tanahnya orang dibayangin doang. Oh, saya mau bangun rumah di situ, gambarnya kayak gini. Dan di mana bangunnya? Itu tanah tetangga. Punya kamu? Bukan punya tetangga. Terus ya bayangin doang, ya kan nggak enak. Nah, nggak bisa jadi penelitian. Nah, jadi penelitian itu Anda sudah punya tanah, di mana? Di sana. Luasnya berapa? Luasnya 10 kali 10. Oke, berarti jangan bangun rumah yang luasnya 11 kali 12. Nah, itu pasti nanti satunya ngawang itu. Ngawang entah di mana gitu. Kalau ngawangnya di kali masih penting, ngawangnya di neraka kan repot. Nah, ini harus lebih kecil dari luas tanah itu. Terus kemudian bangunan materialnya mana? Materialnya, oh ini udah terkumpul semua. Oke, langsung bangun, bisa. Nah, itu ya. Jadi ini dalam rangka langkah 2 ini mengumpulkan material sekaligus survei lokasi pembangunan tempat pembangunan rumah tadi itu. Kemudian langkah ketiga, setelah data itu terkumpul, setelah itu Anda kumpulkan ini tadi, nah Anda mencari di kitab primer. Tadi kalau pakai Samilah lama istilahnya kutubul mutun atau mutunul hadis, kalau di Samilah baru pakainya kutubus sunnah tadi ya. Oke, kemudian langkah keempat ya catat hasilnya itu ya berarti ini kalau ibarat orang bangun itu ya masang batu bata dan sebagainya itu ngaduk adukannya. Nah, kalau di sini apa? Berarti Anda harus siapkan di copy lah itu hasilnya itu. Nah, setelah itu Anda kelompokkan ya.
langkah kelimanya. Anda kelompokkan, sudah terkumpul 40 nih. Nah, sudah dicatat 40 terkumpul dalam satu file. Oke, lalu Anda kelompokkan. Oke, hadis nomor ini saya kelompokkan dengan hadis nomor 1, saya kelompokkan dengan hadis nomor 6, saya kelompokkan dengan hadis nomor 8, saya kelompokkan lagi dengan hadis nomor 35. Ini saya kasih judul jenis penyakit. Nah, misalnya gitu ya. Nah, jenis penyakit. Oke, pada masa Rasul. Ketemu 1, 2, 3, 4. Lumayan. Boleh juga, Ustaz, saya nggak mau itu neliti satu judul, satu hadis. Saya maunya satu judul untuk lebih dari satu hadis. Saya maunya satu judul, satu hadis. Silahkan. Berarti Anda harus mempunyai 40 judul. Nah, ya boleh saja, silahkan saja. Ini kan meneliti. Nah, ini di sini nanti Anda jadi peneliti itu punya kebebasan. Enak jadi orang bebas itu enak. Maka Anda belajar meneliti itu sama dengan Anda belajar bebas. Nah, atau sekarang istilahnya apa, merdeka belajar gitu ya. Oke, kemudian langkah ke-6, kalau udah ini semua terkumpul, udah jadi, udah Anda kelompokkan jadi bab-bab itu tadi, ya tinggal nge-layout di setting yang rapih, yang indah, yang bagus untuk kemudian siap diterbitkan. Kalau udah langkah ke-6 jadi, fix Anda sudah punya karya yang siap dijadikan sebagai penelitian kedua. Nanti Anda mau teliti untuk jadi ahli, jadi expert, sudah bisa. Nanti tapi. Nah, tentu harus dipelajari lagi. Cuma ini sudah dasar penelitian, itu Anda sudah dapat, sudah lakukan. Nanti saya akan bimbing gimana caranya menggali informasi dari data-data yang sudah terkumpul dari 40 hadis ini. Nah, oke, itu ya. Sampai di sini ada muskilah? Ustadz, Afwan. Jadi itu ukurannya berapa ya, Ustadz? Ukuran apa? Untuk layoutnya. Ya, kita kertas. ukuran bukunya. Oh, betul. Nanti saya kasih panduan. Nanti saya tulis panduannya. Biasanya saya pakai kertas A5 atau B5. Jadi nggak terlalu besar. Nah, jadi kalau buku saya yang tadi ini, yang tadi saya tampilkan itu ukurannya A5. Jadi setengahnya A4. Nah, itu cuma jadinya agak tebel. Jadi, tapi kalau B5 itu nggak terlalu gede, tapi nggak bisa disakuin, gitu, nggak bisa dikantongin. Kalau Anda kemana-mana suka bawa tas yang kecil, itu bukunya nggak bisa masuk. Ya, Ustadz itu berapa halaman, Ustadz? Kalau halamannya terserah. Berarti Ustadz setelah kita misalkan udah siap tuh Ustadz mau di layout, itu diperiksa dulu sama Ustadz? Iya, nanti ada laporan-laporan progres. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang bikin mungkin Anda jadi berdebar-debar. Nah, timeline-nya. Nah, ini timeline-nya ya. Ini kan hari ini kita pertemuan ke-7 ya. Nah, kita sosialisasi ya. Bisa juga Anda sekarang langsung mengerjakan. Oke, saya langsung meneliti tentang hadis 40 tentang tentang calon suami saya. Nah, misalnya gitu. Ya, silakan aja Anda menakhir hadis itu tentang suami ideal. Nah, gitu. Dalam hadis 40 karakter calon suami ideal. Nah, ini bisa aja. Nah, ini pertemuan 7. Pertemuan 8 besok kita progres 1. Artinya berarti saya memeriksa gitu ya. Memastikan Anda sudah mengumpulkan 40 hadis. Waduh, cuma seminggu ngumpulin 40 hadis. Ya gampang. Sehari itu kalau Anda seminggu ada 7, Anda pengen liburan 2 hari kayak orang kerja gitu. Kemudian berarti tinggal 5 hari. Dari 40 dibagi 5 berarti Anda sehari tinggal ngumpulin 8 hadis. 8 hadis berarti setiap habis sholat ngumpulin 1 hadis. Habis zuhur 1 hadis, asar 1 hadis, maghrib 1 hadis, isya 1 hadis, subuh 1 hadis. Qiyamul Lail 1 hadis gitu, duhaan 1 hadis. Udah sehari terkumpul 8 hadis. Nah, seminggu atau 5 hari udah terkumpul 40 hadis. Wah, udah beres. Siap nikah karena tadi temanya tentang calon suami yang siap dinikah. Nah, gitu ya. Dan 40 hadis terkumpul, enak kan? Nah, Afwan, Ustadz itu sama judulnya, Ustadz? Hah? Enggak, ini baru ngumpulin doang. Baru ngumpulin. Oh. Tapi kan Anda Yang sudah menentukan tema ya, Ustadz? temanya sudah ada. Tapi kalau judul hadisnya belum ya. Nah, dibedakan ya antara tema dan judul ya. Nah,
Nanti di pertemuan 9, progres kedua tentang apa? Untuk memastikan hadisnya sudah dilengkapi dengan referensi. Jadi kalau di sini, ini Anda ibaratnya kata kunci semuanya sudah terkumpul dengan hadis-hadisnya potongannya itu. Nggak harus ada referensinya, nggak apa-apa. Nah di sini, ibaratnya di sini Anda masih belum melakukan samilah itu apa? Belum melakukan pencarian dari kitab hadis yang asli, nggak apa-apa. Tapi kalau yang di 9, pertemuan 9, nanti ini Anda sudah meng-cross check hadis-hadisnya itu ada di kitab atau di kutubus sunnah tadi. Referensinya mana, bab berapa, halaman berapa gitu itu sudah muncul di pertemuan 9. Simpel kan? Jadi isinya cuma 40 ini tapi di otak-atik aja itu. Terus ya meneliti itu kayak gitu. Banyak peneliti ya, dosen-dosen kita yang menulis disertasi itu puluhan tahun, belasan lah, jangan puluhan, belasan tahun. Yang diteliti hanya satu, itu aja. Tapi butuh waktu sampai belasan tahun. Ya kayak gitu orang meneliti. Nah kemudian pertemuan ke-10, progresnya Jadi ngapain? kita ngambilnya dari itu, dari yang kutubus sitah. Minimal kutubus sitah. Kita tapi akan lebih bagus kalau Anda kembangkan juga. bebas Tapi kalau ada di kutubus sitah dahulukan, gitu ya. Jadi prioritas ya, Ustaz? Prioritas. Kutubus sitahnya. Pertemuan ke-10, memastikan masing-masing hadis tadi itu sudah ada informasi kualitasnya. Nah, nanti saya di sela-sela kayak gini nanti saya akan share juga video-video gimana cara memastikan kualitas, gimana cara melengkapi referensi, itu nanti akan saya share videonya. Cuma nanti nggak lagi Anda saya minta untuk mereview video saya seperti kemarin, tidak. Nah, tapi laporannya apa? Laporannya kayak begini. Hadisnya mana yang 40 itu Anda berikan ke saya, gitu ya. Kemudian pertemuan, kok 10 lagi, banyak banget ini 10-nya. Berarti ini ke-11. Memastikan bahwa semua hadis sudah dikelompokkan dalam judul, nanti pertemuan 11. Ya. Harus sudah mulai diberi judul hadis 40 itu. Nah, ini sekaligus alasan sangat singkat saja, ya, kenapa kok Anda beri judul begitu. Nah, kemudian bagian ini juga akan membincang fokus masalah besar dalam tema setelah Anda membaca dan mengumpulkan semua hadis. Nah, nanti akan saya pandu pakai video juga gimana cara membuat judul, ya, membuat judul untuk hadis yang sudah Anda kumpulkan, Anda kelompokkan itu, terus kemudian alasannya apa, nanti insya Allah akan saya buatkan panduannya. Kemudian bagaimana mencari masalah dari kumpulan hadis itu dan bagaimana menyelesaikannya sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu berupa judul nanti, gitu ya. Nah, ini pertemuan 11 berarti, atau 10 yang kedua. Kemudian di pertemuan selanjutnya ini memastikan bahwa sudah di layout. Nah, berarti pertemuan 12. Pertemuan 12 nanti sudah ada yang di layout. Kemudian pertemuan berikutnya Anda sudah bisa menjelaskan cerita bagaimana Anda memulai menyusun 40 hadis itu dari awal sampai akhir melayout. Ceritanya nanti berisi imrat. Imrat ini rumus, introduction, methodology, result, analysis, discussion. Nanti akan saya jelaskan khusus. Ini ada penjelasannya. Nanti jangan ditanya dulu sekarang. Ya, nanti ada penjelasan tentang imrat itu seperti apa, teknik bagaimana. Dan ini nanti Anda tulis, disampaikan dalam bentuk tertulis, minimal 750 kata. Wah, banyak banget. 750 kata itu sedikit. Kalau ditulis A4 itu sekitar 2 halaman. Nah, sedikit banget loh. Kalau pakai 2 halaman terlalu sedikit. Biar keren 750 kata. Gitu ya. Nah, daripada ditulis 1000 kurang 250 kan kayak beli ciki. Oke, di pertemuan selanjutnya nanti gimana cara menampilkan luar, Anda mendesain sampul. Nah, biasanya kayak gini nih jago-jago nih sekarang nih pada bikin sampul-sampul kayak gitu itu. Serah nanti sampulnya di model kayak gimana. Nah, itu sudah jadi buku. Selebihnya nanti insya Allah jika disetujui akan saya bantu untuk mengurus ISBN. Ntar saya lobby ke Pak Dekan, ya, biar bisa dibantu untuk ngurus ISBN diterbitkan oleh Usuluddin. Jadi nanti Usuluddin akan punya karya di bidang hadis
dalam satu semester ini saya pengen ada 100 hadis untuk satu semester ini di masa pandemi ini. Lumayan kan 100 buku, maaf bukan 100 hadis, 100 buku. Nah, kemudian dari karya inilah nanti saya akan mengambil nilai untuk UAS. Ya, untuk UAS. Nah, jadi di pertemuan 16 nanti kita akan bikin refleksi lah ya. Refleksi penelitian hadis sekaligus launching 20 sampai 40 buku arba'in hasil penelitian mahasiswa PTIG. Nah, ternyata jumlah Anda tadi cuma 20 ya, bukan 40 ya. Nah, berarti ya 20 gitu. Saya sih berharapnya satu orang satu buku biar PD-nya itu sempurna gitu. Nanti kalau Anda satu orang ditulis oleh satu buku ditulis 2 orang, PD-nya jadi setengah. PD 50% kan nanggung. Gitu ya. Oke, itu yang Ada lagi. Gimana? Jadi ini apa pengganti ini UAS gitu. Nah, jadi ini nanti sampai UAS ya ini aktivitasnya. Nah, terus gimana menelitinya? Ini penelitian. Ini adalah penelitian paling dasar itu ya begini. Meneliti yang paling dasar itu seperti ini. Ini kan Anda baru semester 3. Ya jangan meneliti skripsi dulu lah. Nanti kalau sekarang jadi nulis skripsi, penelitiannya jadi penelitian skripsi kan nanti Anda nggak nyampe semester 8 nanti eman sayang gitu. Nah, jadi sekarang ini neliti yang paling dasar dulu. Nanti Anda ada mata kuliah penelitian lagi banyak nanti. Nah, itu yang lebih serius, lebih bikin expert nanti itu. Di semester 4, 5, 6, 7, 8 itu ada banyak mata kuliah penelitian. Nah, sekarang ini penelitian yang paling dasar aja Anda punya seperti ini. Nah, nanti kalau Anda berhasil sampai di tahap ini, berhasil menerbitkan ini tadi, sampai bikin ini terus semuanya udah saya koreksi, saya beri masukan, Anda sudah lakukan perbaikan-perbaikan dan sebagainya, itu sudah seharusnya nggak dapat nilai di bawah 90. Nah, seharusnya itu sudah minimal 90 itu minimal itu. Nah, jadi kalau di bawah 90 itu nilainya itu berarti ya entah karena nggak mengerjakan atau karena nggak mengumpulkan, nah gitu. Ngerjain ini nggak mengumpulkan. Ya, tapi kalau Anda kumpulkan terus jadi ini sampai ini 90 itu dah insya Allah saya kasih lah. Nah, kalau cuma nilai yang penting ini Anda selesai dari sampai sini itu sudah jadi satu penelitian tersendiri. Oke ya. Nah, selanjutnya nah ini gimana cara mencari inspirasi? Orang menulis itu harus baca. Menulis itu nggak boleh nggak baca. Orang menulis itu harus baca buku. Nah, ini langkah kedua. Tadi itu Anda bisa googling kayak gini, G-Inspiration atau googling ya, Google Inspiration, inspirasi dari Google itu sangat membantu. Nah, kecuali kalau Anda punya buku banyak, Anda di rak bukunya banyak, oke silahkan Anda nggak usah googling nggak apa-apa. Ini hanya membantu untuk mempermudah dunia sekarang ini udah sangat mudah sehingga nggak ada alasan, aduh Ustaz saya nggak bisa ke perpustakaan, jadi nggak bisa banyak baca sehingga mustahil saya bisa menulis. Oh, punya HP? Punya. Ada paket datanya? Nggak ada. Beli dulu. Sudah beli? Sudah ditekan internetnya? Udah. Silakan googling. Nah, itu sudah pasti dapat bacaan-bacaan. Nah, ini inspirasi saja. Buat inspirasi. Sekarang sudah banyak sekali orang menulis 40 hadis. Kenapa sih kok harus 40? 40 itu cara paling simpel untuk belajar hadis. Ya, saya sangat suka itu. Nanti Anda bisa baca di buku saya yang tadi itu. Kalau berminat beli, kalau nggak berminat ya saya kasih tahu bocorannya dikit. Bahwa kalau nggak baca aja di pendahuluan Arba'in Nawawi. Bahwa di sana ada hadis meskipun dhaif tapi itu bagus sekali untuk jadikan motivasi. Nggak apa-apa mengamalkan hadis seperti itu. Ya, man hafizu ala ummati arba'ina hadisan ya, ba'atsallahu yaumal qiyamati di zumratil fuqaha atau faqihan dan sebagainya. Ini siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis apapun itu ya, insya Allah akan dibangkitkan nanti dari kiamat itu dalam kelompoknya orang-orang pinter, orang-orang alim, atau dia akan dijadikan faqih nantinya. Jadi 40 hadis ini modal awal kita untuk menjadi seorang alim. Nah, kalau Anda mau belajar Islam, nggak tahu 40 hadis sama sekali, itu rasanya kok
patut untuk disenyumin sinis gitu. Nah, patut untuk diketawain oleh banyak orang. Nah, sehingga orang ragu. Tapi kalau Anda tahu 40 hadis minimal, nah itu setidaknya sudah kepercayaan dirinya itu naik sudah 70%. Nah, sehingga nanti tinggal menyempurnakan jadi 100% bagaimana? Ya Anda belajar lagi sampai sampai nggak ada ujungnya belajarnya. Oke, nah ini contoh topik yang bisa Anda pilih dan Anda kembangkan. Sekali lagi, ini hanya contoh. Ya, ini bukan tawaran dari saya, bukan. Ini hanya contoh. Biar nggak ada yang berargumen, aduh saya nggak punya pemikiran sama sekali sedikit pun, blank total. Nah, cari aja di sini. Nah, ini kan tema. Temanya bisa pendidikan karakter, pendidikan anak, orang tua, keremajaan, masa tua, tanaman, binatang, lingkungan, jin dan makhluk halus, setan. Ini apapun yang terpikirkan bisa aja jadikan tema. Sampai tema kunut, tema korupsi, tema mimpi. Nah, itu kan banyak hadis dari tentang mimpi. Tema pertanian, politik, qiraat, Quran dan sebagainya itu semua ada. Perempuan, keadilan gender, jihad, apalagi. Ya. Yang nggak ada itu paling apa ya? TikTok itu nggak ada itu kayaknya. Oh, tapi ada hiburan. Nah, tema hiburan dalam hadis juga banyak loh. Jangan dikira, nah itu tema hiburan. Gimana hiburan-hiburan dalam hadis itu? 40 hadis. Oh, keren ya. Anda jadi ahli hiburan nanti. Pakar dunia hiburan, tapi hiburannya hiburan dalam hadis. Oh, keren kan? Daripada hiburan malam yang nggak jelas itu. Nah, dengan hiburannya hiburan dalam hadis itu enak, hiburannya bareng Rasul gitu kan. Enak jalan-jalan bareng Rasul gitu. Oke. Nah, ini sudah ingat ya, Anda meneliti itu ibarat membangun rumah, harus terkumpul dulu bahan-bahannya dan jelas lokasi atau tanahnya. Desainnya bisa dipikirkan setelah itu. Ya, karena kalau Anda hanya punya desain atau maket rumah saja, tapi nggak ada material yang terkumpul, apalagi nggak ada lokasinya, dipastikan Anda hanya mimpi atau pelukis lah minimal. Cuma pelukis doang. Nah, kemudian kalau Anda berhasil menyusun arba'in hadis ini nanti dengan sistematis, insya Allah dasar penelitian hadis sudah Anda kuasai. Siap-siaplah menuju menjadi peneliti ahli. Caranya ya, ikut saja perkuliahannya sampai selesai. Oke, saya punya ini mimpi. Ya. Saya harap Anda mau bantu mewujudkan mimpi ini. Mari berkarya 100 buku selama pandemi. Nanti Anda sudah saya tantang dan Anda menyatakan berani, oke, kita bareng-bareng. Nah, semoga nanti saya juga bisa bareng membuat satu buku lagi untuk arba'in ini. Sekarang saya sudah ya banyak mempersiapkan naskah-naskah baru. Nah, tinggal yang arba'in ini biar kita bareng-bareng punya, itu akan lebih menarik. Oke, ini saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Selamat mencoba, selamat bekerja, belajar, ya, dan pasti insya Allah akan bermanfaat sekali 40 hadis yang Anda kumpulkan hari ini. Ini bisa Anda pakai penelitian sampai jadi skripsi, jadi tesis, jadi disertasi, nanti sampai jadi guru besar, profesor juga bisa berangkatnya dari 40 hadis ini. Oke ya. Nah, ada pertanyaan? Afwan Ustaz, Latifah izin bertanya. Jadi untuk 40 hadis itu kita cari maksudnya harus yang sahih atau Enggak. bisa juga yang enggak harus yang sahih. Berarti bebas Ustaz. Bebas. Nah, tapi kalau misalnya ada yang sahih ya tentu akan lebih bagus. Gitu ya. Nah, saya tidak mengharuskan yang sahih. Nah, tapi kalau ada yang lebih sahih ya tentu itu yang lebih bagus, itu yang dipilih. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz Afwan. Ya. Silakan, siapa? Kak Afis. Bafi dulu. Nanti itu kan Ustaz. Atau bisa sambil Anda tulis di chat gitu juga nggak apa-apa. Ya. Nanti setiap progresnya nanti antum bimbing kan Ustaz ya. Jadi kita bisa bebas diskusi sama antum ya Ustaz. Makanya nanti saya butuh ada wadah grup WhatsApp yang lebih real time daripada Google Classroom. Google Classroom tetap kita pakai untuk dokumentasi karya, dokumentasi itu semua. Tapi kalau ada grup WhatsApp-nya nanti kan lebih enak. Nanti akan saya buatkan, ya. Saya koordinasi juga dengan kelas lain. Cuma ini saya gabung biar nggak kebanyakan grup saya. Saya gabung jadi satu. Semua mata kuliah penelitian hadis. Jadi nanti ada 100 sekian
mahasiswa tergabung di situ. Ustadz, mau tahu nih, itu agenda bikin buku ini mulai dari angkatan siapa, Ustadz? Atau ini pertama? Ini pertama kayaknya. Oh, ya kalau sebelumnya sih ya pernah, tapi nggak sebesar ini gitu. Programnya nggak sebesar ini. Kalau dulu biasanya saya hanya bikin makalah-makalah aja terus dikumpulkan jadi satu. Tapi kelihatannya kok kalau makalah itu kalau saya perhatikan berkali-kali itu kan suka dipajang tuh di depan kantor Usuluddin itu. Kalau makalah itu saya lihat kok nggak banyak orang tertarik. Kenapa? Karena ya isinya kan normatif. Isinya normatif, terus yang biasa disampaikan hanya di kelas saja gitu. Jadi nggak begitu menarik. Tapi kalau 40 hadis ini kan kalau Anda mau berpikir komersial itu Anda bisa jual juga, nggak masalah. Gitu. Anda ajarkan di majelis taklim sangat bermanfaat. Ya. Paling nggak kalau nggak punya kesempatan ngajar di majelis taklim, diajarkan ke anak-anaknya nanti bermanfaat, Mas. Saya mikir itu aja. Iya, Ustaz. Syukran. Oke, ada lagi? Ini sudah 9.10. Mungkin Anda ada kelas baru lagi di 9.10. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Yang penting siap semuanya ini ya, insya Allah lah. Nah, ini kan 40 itu pokoknya gini, jangan dibayangkan sulitnya. Lakukan saja. Kalau dilakukan, mudah. Saya menyusun buku itu, ini buku yang paling baru dalam bahasa Arab itu saya tulis hanya dalam waktu 1 minggu, nggak nyampe malah, hanya 5 hari itu ya nggak full ya, maksudnya kadang ada yang tidur nggak ngapa-ngapain, nggak nulis sama sekali, itu ada yang bisa selesai dalam 1 minggu. Nah, itu bisa. Kenapa? Nggak cuma dipikir, nggak cuma dibayangin, dilakukan. Nah, ketika dilakukan jadi kok insya Allah. Ustaz, Afwan izin bertanya lagi, Ustaz. Ya. Untuk pembuatan bukunya, kan ada kayak sebab-sebabnya gitu, sebab kenapa ngambil judul ini, tema ini. Nah, itu dipakainya bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau Anda bisa bahasa Arab, nggak apa-apa juga. Kalau bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda pakai bahasa daerah Anda, misalnya bahasa Sunda, nggak apa-apa. Tapi ya jangan minta saya untuk memahami itu, saya nggak paham. Nah, boleh pakai bahasa apa aja, saya bebaskan. Karena kalau hadisnya pasti pakai bahasa Arab, saya insya Allah bisa ngoreksi kalau dari hadisnya. Tapi kalau misalnya saya mau nerjemahkan karena masyarakat di kampung saya itu hanya maunya berbahasa Jawa misalnya, Jawanya pun Jawa yang kuno itu Sangsekerta gitu. Sudah pakai itu, silakan saja. Tapi saya nggak akan bisa memahami itu. Nggak apa-apa ya, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Baik, Ustaz. Terima kasih. Oke, kalau sudah, saya cukupkan dulu. Nanti boleh disambung di grup WhatsApp yang akan saya share. Nanti ketua kelas atau koordinator kelas yang tadi nomornya sudah masuk ke saya, nanti akan saya jadikan admin sehingga bisa masukkan teman-temannya. Selanjutnya absen jangan lupa, berjalan tinggal 7 menit lagi di Google Classroom ya, segera diisi, tinggal klik hadir atau pilihannya cuma 1, hadir. Jadi kalau Anda klik itu pasti hadir. Oke ya, kita cukupkan dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya. Saya tutup dulu.